Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua. Perkenalkan, nama saya Rostina Hadianti dari kelas PAIB semester 5. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memaparkan materi tentang Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Materi ini adalah materi kelas 10 semester 1. Nah, untuk pemaparan materi ini akan saya jelaskan di mana yang pertama, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku dimulai dengan pengertian dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Nah, sumber hukum Islam itu ada 3, Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Kemudian yang kedua yaitu kedudukan dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Untuk selanjutnya, marilah kita pelajari materi tersebut dengan menyimak video berikut ini. Baiklah, untuk pemaparan materi tentang Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan sumber-sumber hukum Islam. Nah, ada 3 sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Hadis, termasuk juga yang ketiga adalah ijtihad. Kita paparkan untuk Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis dengan mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sesuai dengan firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam 1. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, 2. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 105, dan ketiga, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Wahai sekalian manusia, bukankah aku sebagaimana manusia biasa yang diangkat menjadi rasul? Dan saya tinggalkan bagi kalian semua ada 2 perkara utama atau perkara besar, yaitu yang pertama adalah kitab Allah, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya atau penerang. Maka ikutilah kitab Allah yaitu Al-Quran dan berpegang teguhlah kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Kandungan hukum di dalam Al-Quran. Di sini para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran menjadi 3, yaitu 1. Akidah atau keimanan, 2. Syariah atau ibadah yang terdiri dari hukum ibadah dan hukum muamalah, yang ketiga akhlak atau budi pekerti. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis atau sunnah. Pengertian hadis atau sunnah secara bahasa adalah ucapan atau perkataan. Sedangkan secara istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sebagai
Sunnah yaitu segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sumber hukum Islam. Bagian-bagian hadis terdiri dari 1. Sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita sekarang ini. 2. Matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan 3 adalah rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam, di mana hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 dan surat An-Nisa ayat 80. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. 2. Memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. 3. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan 4. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Macam-macam hadis ditinjau dari segi perawinya. Hadis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Hadis mutawatir, 2. Hadis masyhur, 3. Hadis ahad yang terdiri dari hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Kemudian yang ketiga, sumber hukum Islam adalah ijtihad. Pengertian ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtihada, yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Mujtahid mempunyai syarat-syarat di mana pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. 2. Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh. 3. Memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Dan 4. Memiliki keluhuran akhlak mulia. Kedudukan ijtihad merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Namun, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapat 1 pahala. Lalu bentuk-bentuk ijtihad terdiri dari 3, yaitu 1. Ijma, 2. Qiyas, 3. Maslahah mursalah. Demikian tadi pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil, di mana sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Nah, sumber hukum Islam tersebut semoga bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan dapat melaksanakan isi atau ajarannya.
Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.